Sobat Budaya, saat ini kita berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama yang diresmikan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berawal dari museum ini, Sobat Budaya akan menemui banyak sekali kisah menarik dari peninggalan bersejarah Kesultanan Banten. Penasaran kan? Halo Sobat Budaya, aku Mita akan mengajak kalian untuk berkeliling di kawasan Banten Lama. Yuk ikuti perjalanan aku sekarang. Tahukah Sobat, kalau dahulu ada kerajaan yang sangat besar di Banten? Kesultanan Banten namanya. Sobat Budaya, Kesultanan ini sangat terkenal di seluruh penjuru dunia karena dahulu pernah menjadi bandar dan pasar internasional. Banyak orang berdatangan dari berbagai negara, seperti Eropa, Cina, Arab, dan lainnya. Kesultanan ini sudah berdiri sejak tahun 1552 sampai 1813. Dengan masa kejayaannya berada pada tahun 1651 sampai 1672. Sekarang aku sedang berada di Keraton Surasoan yang dikenal juga dengan sebutan Fort Diaman. Keraton yang pertama kali didirikan oleh Maulana Hasanuddin ini menjadi pusat kekuatan politik pada masa Kesultanan. Awalnya, keraton ini merupakan bangunan sederhana, kemudian mengalami beberapa perubahan. Di era Sultan Agung Tirtayasa, Keraton Surasoan mengalami kehancuran, namun dibangun kembali oleh Sultan Haji dengan perancangnya Hendrik Rukaskardil. Tahun 1808, keraton ini dihancurkan oleh Dendles. Sayang sekali bukan? Sekarang, sisa-sisa reruntuhan Keraton Surasoan bisa kita lihat di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Oh iya, di Keraton Surasoan ini terdapat fakta unik loh Sobat, yaitu memiliki 2 kolam pemandian, yakni Roro Denok dan Pancuran Mas. Keunikan yang dimiliki kolam Roro Denok sendiri yaitu memiliki balai kambang di tengahnya. Sedangkan kolam Pancuran Mas selain dijadikan sebagai pemandian, juga dijadikan sebagai penampungan air bersih dari Tasikardi melalui pengindulan. Di sisi utara keraton terdapat Watu Gilang yang berfungsi untuk penobatan Raja-Raja Banten. Dalam Babat Banten disebutkan jika batu ini bergeser dari tempatnya, maka Kesultanan Banten akan mengalami keruntuhan. Sobat Budaya, di hadapan kita saat ini terdapat bangunan yang sangat terkenal, Masjid Agung Banten. Bangunan yang pernah difungsikan sebagai pusat keagamaan dan pusat pendidikan ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Perpaduan unsur Jawa, Cina, Eropa menyatu sempurna pada arsitektur Masjid Agung Banten. Seperti gaya arsitektur Jawa berupa 4 saka guru yang menopang masjid dengan mimbar berukiran lokal di bagian tengah ruangan. Gaya arsitektur Cina tampak pada bentuk menara masjid, sedangkan gaya arsitektur Eropa nampak pada bangunan tiara. Selain sebagai tempat ibadah umat muslim, masjid ini juga menjadi salah satu tempat wisata sekaligus tempat belajar agama. Setelah melihat Masjid Agung Banten, saat ini kita sedang berada di alun-alun Banten yang dulunya difungsikan masyarakat yang bukan hanya berasal dari Banten tapi juga daerah lain. Wah, bayangkan Sobat betapa ramainya alun-alun ini pada zaman dahulu. Alun-alun Banten telah ada sejak zaman pemerintahan Maulana Hasanuddin dan manfaatnya masih dirasakan hingga sekarang loh Sobat. Di sisi timur alun-alun terdapat Watu Singayaksa yang difungsikan untuk menyampaikan amanat Raja Banten kepada rakyat oleh ulama. Selain itu, di sekitar alun-alun juga terdapat Pasar Paseban yang merupakan pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat Banten pada masa itu.
Saat ini aku sedang berada di jembatan rantai yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Banten. Dulu jembatan ini difungsikan sebagai pintu tol perpajakan di mana perahu-perahu pedagang asing yang hendak masuk harus terlebih dahulu membayar biaya masuk atau pajak sebelum memasuki kota kerajaan. Jembatan rantai dibangun dengan dua struktur yang kokoh bermaterial bata dan karang pada kedua sisinya. Jika tidak ada kapal yang masuk ke kota, maka jembatan digunakan sebagai jalan penyeberangan. Namun, jika ada kapal yang merapat ke kota, penghubung jembatan akan diangkat dengan menggunakan rantai. Dari sinilah nama jembatan rantai pun ada. Selain jembatan rantai, ada yang tak kalah penting, yaitu Sungai Cibanten. Selain sebagai jalur transportasi air, juga sebagai saluran irigasi dan kebutuhan air bersih penghuni kota Surosoan. Saat ini, aliran Sungai Cibanten lebih difungsikan untuk irigasi yang mengairi pesawahan di sekitar kawasan Banten Lama. Tinggalan kesultanan yang masih bisa dinikmati hingga saat ini, yakni Danau Tasikardi. Ya, danau ini dibuat oleh Maulana Yusuf yang terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Selain digunakan untuk menyalurkan air bersih ke Keraton Surosoan dan untuk mengairi pesawahan, danau ini juga kerap digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga sultan atau penyambutan tamu-tamu kesultanan. Sobat budaya, apakah kalian pernah mendengar pengindelan? Kalau belum, sekarang aku sedang berada di salah satu pengindelan. Nah, pengindelan itu sendiri adalah bunker yang merupakan rangkaian sistem penyaringan air untuk memasok air bersih ke Keraton Surosoan. Lalu, dari mana air ini berasal? Air ini berasal dari Sungai Cibanten yang ditampung di Danau Tasikardi. Karena air danau kotor, keruh, dan berbau, maka perlu dijernihkan melalui pengindelan. Air danau ini dialirkan ke Keraton Surosoan melalui pipa tanah liat. Sebelum digunakan, air disaring dan diendapkan ke tempat penyaringan khusus, yaitu pengindelan abang, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Setelah Danau Tasikardi dan juga pengindelan, aku berkunjung ke tempat masjid dan makam Kenari yang sudah ada sejak abad ke-17. Tokoh yang dimakamkan di makam Kenari yakni Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Qadir dan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Ciri khas gerbang makam Kenari berbentuk bentar yang terbuat dari bata yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Selain masjid dan makam Kenari, masih ada juga loh warisan budaya di kawasan Banten Lama yang tak kalah pentingnya, yaitu Masjid Kasunyatan. Masjid Kasunyatan berdiri pada masa pemerintahan Maulana Yusuf kawan-kawan. Masjid yang terletak di Desa Kasunyatan, Kota Serang, Banten ini lebih dikenal dengan Masjid Kasunyatan. Karena masjid ini dahulu tempat berkumpulnya para alim ulama untuk mempelajari agama Islam. Bangunan utamanya berada di tengah kompleks berdenah persegi 4 dengan atapnya yang berbentuk tumpang 3. Di sekitar masjid terdapat kolam untuk bersuci, menara, dan makam Ratu Aisyah, Ibunda Sultan Syafiuddin. Masa akhir Kesultanan Banten ditandai dengan runtuhnya Istana Surosoan pada tahun 1808 oleh Gubernur Jenderal Dendles. Nah, peristiwa itu menyebabkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Kaibon. Lalu, apa sih Keraton Kaibon itu, sobat? Keraton Kaibon dibangun pada awal abad ke-19, yang merupakan salah satu peninggalan penting dari masa Kesultanan Banten. Yang menarik dari keraton ini, yakni adanya dua gerbang bentuk bentar dan gerbang bentuk padu raksa. Kaibon berarti keibuan, karena keraton ini dibuat untuk Ibunda Sultan. Namun pada perkembangannya, keraton ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan hingga pertengahan abad ke-19.
Nah, Sobat Budaya, saat ini aku sedang berada di Pelabuhan dan Pasar Karangantu. Dahulu, pelabuhan ini sangat ramai sekali dikunjungi oleh para pedagang asing maupun lokal untuk berdagang. Sehingga pelabuhan ini disebut sebagai bandar internasional. Nah, di pelabuhan ini juga pertama kalinya seorang penjelajah dari Belanda, Cornelis de Houtman, datang pada tahun 1596. Di Pasar Karangantu ini terjadi transaksi jual beli berbagai komoditas, seperti beras, buah-buahan, hewan ternak, kain, dan sebagainya. Komoditas yang paling populer yakni rempah-rempah, seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, jahe, kulit secang, serta bumbu-bumbu dapur lainnya. Saat ini, Pasar Karangantu masih digunakan sebagai pasar, tetapi hanya antar pulau di sekitar Pelabuhan Karangantu. Benteng Spelwick itu apa sih? Benteng Spelwick dibangun pada masa VOC di Banten. Penamaan Spelwick diambil dari nama gubernur VOC, Cornelis Jenszoon Spilman. Benteng yang berdiri di atas Kecamatan Pamerican ini dibangun pada akhir abad ke-17. Bentuk benteng Spelwick adalah persegi 4 asimetris, dengan bastion di setiap sudutnya dan dikelilingi parit. Sehingga fungsi utama benteng Spelwick ini selain sebagai pemukiman VOC juga sebagai pertahanan. Di sebelah timur benteng terdapat pemakaman orang Belanda yang disebut Kerkhof. Halo Sobat Budaya, saat ini sampailah kita di Masjid Pecinan Tinggi yang terletak di Kampung Dermayan. Tahu nggak sih kenapa disebut sebagai Masjid Pecinan? Karena zaman dahulu di tempat ini ada banyak sekali pedagang Cina yang berdagang dan tinggal di wilayah ini. Masjid ini sudah berdiri lama banget loh Sobat, karena pertama kali dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Sayangnya masjid ini sudah hancur dan kini yang nampak hanya menara, mihrab, dan sisa pondasi bangunan serta beberapa makam orang Cina. Situs selanjutnya, Gedong Ijo. Gedong Ijo adalah sisa dinding gerbang yang sekarang terletak di tengah pesawahan Kampung Karangserang, Desa Banten. Dan peninggalan ini hanya menyisakan satu pintu gerbang. Wah, pada akhirnya kita sudah berada di penghujung perjalanan nih Sobat. Dengan berbagai fakta sejarah yang kita temui dan dapat kita pelajari manfaatnya, perjalanan kita kali ini terasa sangat menyenangkan. Karena Sobat sudah mengetahui peninggalan Kesultanan Banten, sudah saatnya bagi Sobat untuk ikut melestarikan. Sudah siap? Siap dong pastinya. Mari terus tumbuh bersama sejarah dan budaya mulai dari sekarang. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa